Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut, Bandung. Pada hari Rabu, tanggal 19 April 2023. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan jangan lupa bahagia. Bahagia itu anugerah dari Tuhan, jangan disia-siakan. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita bahagia. Pemahaman Alkitab saat ini diambil tema dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Mari saudara, kita mulai PA kita hari ini dengan bernyanyi pujian yang kita sering nyanyikan di sekolah minggu, yaitu lagu rohani populer yang berjudul Sedikit Demi Sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Saudara-saudara, sekalipun lagu sekolah minggu penuh makna ya, saat kita menyanyikan bahwa ada perubahan yang kita tekuni sedikit demi sedikit supaya menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh lahir baru dan hidup secara baru sebagai anak-anaknya atau murid-muridnya. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kepada kami kesempatan hari ini untuk memahami Alkitab. Apapun kondisi kami sekarang ini, sertailah kami Tuhan, supaya kami tidak kehilangan rasa bahagia kami, rasa syukur kami, rasa bangga kami atas iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang memahami dalam persekutuan Bapa dan Roh Kudus. Pimpinlah kami semua, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami. Biarlah pemahaman Alkitab ini semakin mencerahkan pikiran dan hati kami dalam menjalani kehidupan beriman. Inilah doa kami panjatkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca kitab 1 Petrus 3 ayat 9 atau surat 1 Petrus 3 ayat 9 ini. Demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepadanya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3-9 ada 3 hal yang akan disampaikan kepada kita. Yang pertama di ayat yang ketiga. Di sana dikatakan kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat-Nya yang besar kepada manusia kita semua, dengan melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dengan tegas dikatakan bahwa Allah lah yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi subjeknya adalah Allah. Allah lah yang mampu menghadirkan keselamatan. Allah lah yang mampu melahirkan kita kembali. Bukan usaha manusia, tetapi usaha Allah melalui Yesus Kristus anaknya. Apa artinya itu dilahirkan kembali? Yang dimaksud bukanlah hal-hal yang etis yang dibicarakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9 ini, atau dalam pasal atau ayat selanjutnya, ya. Bukan masalah etis seperti misalnya yang tadinya kita tidak pernah berbuat baik, kemudian kita berbuat baik. Atau yang tadinya kita memiliki atau gampang benci kepada orang lain yang menjengkelkan, lalu kita jadi panjang sabar. Bukan soal itu. Yang dimaksudkan lahir kembali itu adalah kita diberikan suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dari hidup yang tidak berpengharapan, memiliki hidup berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Allah melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Dengan kata lain, hidup kita ini dijamin oleh Allah. Inilah makna dari kebangkitan Yesus bagi kita. Inilah makna dilahirkan kembali. Jadi kondisi kita dibaharui menjadi seorang yang tadinya penuh dengan dosa, sekarang orang yang hidupnya diberi kemuliaan, ya, diberi keselamatan, diberi pengharapan. Yang tadinya kita penuh putus asa, kita milik Kristus, diberi harapan. Ada harapan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua pada ayat 4 dan 5. Hidup yang penuh harapan itu tidak terbatas hanya di dunia saja, tetapi juga terikat di sorga. Pengharapan itu membuat kita yang hidup di dunia ini menjadi lebih, atau bahkan bukan lebih tetapi bermakna, ya. Karena tidak berakhir hidup kita ini dengan kematian saja. Sering orang mengatakan, ya hiduplah sekarang dipuas-puasin gitu ya hari ini, karena kalau sudah mati gak bisa apa-apa lagi. Tetapi dilahirkan melalui kebangkitan Yesus Kristus itu, hidup kita tidak hanya berakhir pada kematian,
masih ada kelanjutan hidup setelah kematian, yaitu suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di sorga. Kata yang diterjemahkan sebagai suatu bagian, istilah suatu bagian, dalam bahasa Yunani kleronomia, yang berarti dalam perjanjian lama itu kata yang menunjuk satu bagian terkait dengan Kanaan atau tanah perjanjian, atau disebut juga milik pusaka. Jadi menjadi suatu bagian itu berarti kita yang sudah dilahirkan kembali ini menjadi bagian dari tanah terjanji, atau hidup sebagai bagian dari warga kerajaan sorga, bagian dari janji Allah kepada umat. Kita dimasukkan menjadi milik pusaka Allah. Dan lagi satu bagian yang dijanjikan Allah itu dikatakan tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dicemari oleh dosa bahkan, dan tidak dapat layu seperti tanaman. Jika kehidupan manusia di dunia ini berakhir dengan kematian, dan setelah itu tidak ada apa-apa lagi, dengan mudah manusia pasti akan berputus asa. Apalagi kehidupannya tidak baik ya, atau banyak penderitaan, atau ya banyak kesulitan-kesulitan. Pasti banyak orang yang pasti akan berkata, ya udahlah, buat apa hidup, dan sebaiknya mengakhiri kehidupan saja. Dan banyak juga di sekitar kita berita-berita orang yang mengakhiri hidupnya ya karena tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Orang-orang seperti ini biasanya tidak dapat melihat sesuatu yang di depan, bahkan tidak dapat melihat iman dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tentunya sebagai orang Kristen yang telah melahirkan kita kembali, yang telah menjadikan kita bagian dari tanah terjanji Kanaan, bagian dari warga kerajaan sorga. Maka bagian ini dari surat Rasul Paulus, surat Petrus maksud saya, Petrus memunculkan harapan bahwa kematian itu bukan akhir, tetapi ada kehidupan setelah kematian. Bagaimana kita bisa meyakini hal ini dengan pasti? Tidak lain karena kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan bahwa kematian bukan akhir segalanya. Sama seperti Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian, kita pun akan dibangkitkan dari kematian. Ada kehidupan setelah kematian yang tersimpan di sorga. Juga penderitaan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan kita di sorga. Seperti yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca tadi. Lalu yang ketiga, saudara, ayat 6 dan 7. Ayat ini mengajak kita pembaca untuk kembali pada situasi konkret yang dihadapi oleh jemaat atau dalam keseharian kita, yaitu pencobaan dalam wujud kesulitan dan penganiayaan. Pengharapan tentang milik pusaka itu membuat jemaat tahan menghadapi berbagai kesulitan dan penganiayaan. Mereka dapat melihat kesulitan dan penganiayaan sebagai ujian, pembuktian kemurnian iman seperti emas ya, dan latihan keras yang mendatangkan kebaikan. Ya, seperti orang ditempa, ya, seperti besi yang dibakar lalu dibentuk. Itulah fungsi dari penderitaan dan kesukaran. Nah, penderitaan dan kesukaran itu berfungsi sebagai alat pemurnian, menempa kalau kita punya pengharapan. Kalau hidup kita berpaut pada Kristus yang bangkit sebagai ciptaan yang baru, sebagai orang yang dilahirkan kembali, sebagai bagian dari tanah terjanji atau tanah pusaka atau warga kerajaan sorga. Ya, syaratnya itu, ya, tempaan, penderitaan sebagai tempaan. Itu kalau kita punya pengharapan. Tapi kalau tidak punya pengharapan, penderitaan ya sebagai bencana, bukan tempaan. Ada banyak
kesulitan bentuknya dan penderitaan, penganiayaan banyak sekali. Tetapi siapa yang bertahan, ditempa dan dimurnikan, dikatakan, maka puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya itu akan diterima olehnya. Siapapun orang itu. Dan kemudian saudara di ayat 8 dan 9 ditegaskan, sekalipun jemaat belum pernah melihat Yesus Kristus sebagai manusia. Ini seperti Thomas ya, waktu Injil kemarin Minggu, Yesus bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti nasihat kepada Thomas dan murid-murid pada waktu itu. Sekalipun Rasul Petrus mengatakan kita belum pernah melihat, apalagi saya atau kita semua orang-orang modern ini belum pernah melihat Yesus sebagai manusia yang hadir pada waktu itu. Tetapi kita yang sekarang ini percaya dengan iman kita, sekalipun kita belum lihat tetapi kita yang berusaha mengasihinya karena iman kita, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Sekalipun kita tidak melihat, kita bisa merasakan bagaimana kekuatan pengharapan itu dalam kehidupan kita. Dan inilah yang mendatangkan sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Inilah yang membuat jemaat mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan. Dalam arti begini saudara, misalnya kita mau kondangan, dapat surat undangan, dan yang mengundang kita itu orang yang kita kenal baik sekali ya. Misalnya undangan itu 1 bulan sebelumnya ya, jadi di bulan berikutnya undangan itu atau pesta pernikahan dalam undangan itu dilaksanakan. Nah, karena kita bahagia, percaya, dan ingin menghadiri undangan pernikahan orang yang kita kenal baik, maka dari 1 bulan ini kita minimal sudah menandai tanggalnya kan. Dan di tanggal itu kita tidak mau pergi ke sana ke sini ya. Bahkan kalau kita punya teman-teman yang lain, kita berencana membuat seragam ya, entah itu batik ataupun baju yang ya kita anggap pantas untuk memberi penghargaan pada orang yang kita kenal yang mengadakan pesta pernikahan itu. Dan berbagai hal lagi yang kita persiapkan supaya nanti saat pesta pernikahan itu kita bisa memberikan yang terbaik. Nah inilah, sekalipun pestanya itu belum terjadi, ya kita nggak tahu apakah situasi memungkinkan pernikahan itu bahkan terjadi. Kita telah mempersiapkan diri. Kita tidak melihat pesta itu nantinya seperti apa, tetapi kita mempersiapkan diri. Nah inilah sukacita orang yang diundang. Pestanya belum tahu seperti apa, kejadiannya seperti apa, tapi kita udah kasih tanggal, kita nggak pergi ke sana kemari, kita buat seragam, kita memikirkan sebuah kado yang istimewa atau bahkan kejutan-kejutan lain. Tapi apakah pestanya itu akan terjadi nanti? Nggak tahu. Bisa saja besok ada apa-apa, bisa saja sebelum pernikahan 1 harinya ada apa-apa, kita nggak tahu. Tetapi kita mempersiapkan diri. Nah inilah yang dimaksud sukacita. Sekalipun kita belum pernah melihat Yesus sebagai manusia, tetapi kita telah percaya dan mengasihinya, maka segala aktivitas kehidupan kita persiapkan, kita sesuaikan dengan Yesus Kristus yang bangkit, yang kita kasih, dan iman itu. Hidup kita dipengaruhi betul oleh Yesus Kristus. Dengan kuasa kebangkitannya dijadikan Allah untuk kemuliaan dan melahirkan kita sebagai manusia yang baru atau ciptaan yang baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dalam PA ini secara tegas? Firman ini mau mengajak pada kita bersyukurlah dan muliakan Allah yang melahirkan kita kembali dalam Yesus Kristus. Rasa syukur dan hidup memuliakan Allah ini membuat kita hidup terarah kepada Allah. Bukan lagi hidup terarah pada persoalan-persoalan hidup dan penderitaan yang kita alami saat ini. Bukan berarti mengabaikan persoalan-persoalan hidup yang kita alami sekarang atau kita hadapi, atau penderitaan yang sedang kita
jalani, kita mengabaikan, tenang aja, nanti semua diangkat oleh Tuhan, hilang dalam sekejap. Nah, sekalipun nggak tahu kapan hilang dalam sekejapnya, bukan seperti itu. Tetapi dengan mengarahkan hidup kepada Allah, kita tekun, nggak gampang sambat, gampang sambat tuh nggak gampang mengeluh. Tetapi dengan pandangan ke depan, sebagai orang yang dilahirkan kembali, punya harapan akan hidup ini, ya, yaitu tentu harapan yang Tuhan sediakan pada kita, yaitu hidup setelah kematian, kemudian juga sorga menjadi bagian dari kehidupan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka yang ada adalah kita tekun menjalani hidup kita. Kita mencari solusi. Ya, bisa jadi kita datang kepada teman, kita berdoa dalam persekutuan doa. Ya, sekalipun apa yang kita hadapi rasanya nggak mungkin, tetapi ada satu keyakinan, saya percaya, kami percaya, kami bisa melewati itu. Ya. Jadi diri kita tidak terjebak dalam, aduh penderitaan ini bagaimana, kita banyak mengeluh, kemudian bahkan kita akhirnya berputus asa dan melakukan hal-hal buruk pada diri kita, pada keluarga, pada orang lain. Tidak. Saya percaya dalam penderitaan ini, dalam kehidupan yang sulit sekarang ini, berbagai macam-macam pergumulan, saya percaya Tuhan bersama saya. Saya masih punya pengharapan. Saya tidak hilang pengharapan saya. Ya, jadi ini sesuatu yang penting sekali, saudara, supaya kita tidak gampang berputus asa. Selanjutnya, orang yang hidup dalam pengharapan itu orang yang memikirkan cara hidup yang baru. Ya, yang dikatakan dalam ayat 6 sampai 9 terkait istilah kemurnian iman. Jadi kemurnian iman ini bukan sekedar bertahan dalam penderitaan, tetapi tekun untuk menjalankan cara hidup yang baru. Dan itu sangat terasa lebih konkret ketika kita membaca surat 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Demikian saya bacakan. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari melawat mereka. Jadi dimurnikan seperti emas ini bukan hanya sekedar bertahan dalam penderitaan, tetapi bertahan dalam cara hidup yang baru. Milikilah cara hidup yang baru di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Atau mungkin dalam keadaan kita di tengah-tengah orang yang bukan Kristen. Lakukanlah perbuatan baik yang memuliakan Allah. Saat kita disakiti, tetaplah berbuat baik. Jangan balik menyakiti. Saat dibenci, janganlah balik membenci. Saat orang lain kecewa dengan kita, entah apapun yang kita lakukan, janganlah kembali berusaha kecewa dengan orang lain. Tetapi tekunlah dengan cara hidup yang baru ini, sebagai orang yang dilahirkan kembali, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat kita mencoba hidup sebagai manusia yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Seperti kata lagu tadi, sedikit demi sedikit kita pasti bisa hidup sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Punya pengharapan, tahan di tengah penderitaan, murnikan iman kita seperti memurnikan emas ditempa, sama jalanilah cara hidup yang baru dengan penuh ketekunan. Kita semua telah mendapat bagian dalam milik pusaka Allah sebagai warga kerajaan surga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kau telah menyertai kami dalam pemahaman Alkitab hari ini. Biarlah semuanya menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hidup ini. Kami adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Tuhan. Mampukan kami
untuk melakukan banyak hal baik yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan di tengah-tengah orang yang belum mengenal berita keselamatan, berita baik yang kau berikan kepada dunia. Kau mengasihi dunia dengan memberikan putramu yang tunggal Yesus Kristus. Kau menyertai dunia dengan mengutus rohmu yang kudus. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit dan bergumul. Kami berdoa untuk gereja-gereja terus berkarya di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk kondisi bangsa kami dan bahkan dunia. Biarlah ada bela rasa kepada mereka yang lemah dan ada perdamaian. Inilah doa kami Tuhan. Kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati.